Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya hari ini kita terus diberkati Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, kita percaya tangan Tuhan selalu menopang kita. Amin. Wahyu 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kita percaya Tuhan pencipta kita yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Bapa, kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu Bapa, di hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian penyembahan kami. Biar setiap kami merasakan hadirat-Mu bersama-sama Tuhan. Bersehati Tuhan menaikkan pujian yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian dan pengagungan Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Berkati ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Sama-sama kita katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan.
pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, 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 Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus, Kau yang layak terima segala pujian, Kau yang layak terima pengagungan kami Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, Kau Raja di atas segalanya. Haleluya Yesus, oh Yesusku, terpujilah namamu. Engkau yang layak terima pujian Tuhan, Engkau yang layak terima pujian Yesus Tuhan. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kami sembah Kau Yesus, kami agungkan namamu kudus. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami sembah Kau, Engkau yang layak Engkau Rajaku hanya saja Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan Engkau Rajaku, Kau yang kami sembah Tuhan. Siara barala sikira, siara la batakara la barala sikira, siara la barala siara la. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Siara la barala sikira la, siara la barala siara la, siara la barala sikira la. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Kau yang kami sembah Pencipta Tuhan, segalanya kami Yesus, sembah Kau kami Tuhan, sembah Kau. Engkau yang kami sembah Yesus Tuhan. Siara la batakara la barala siara la, siara la batakara la barala siara la. Layak Dipuji disembah, Kau layak
Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. sebab Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, Namamu besar termulia. namamu besar, Namamu besar termulia. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Kau yang layak terima segala puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Yes God. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita percaya bahwa Tuhan penopang hidup kita, amin. Saat kita dalam badai pencobaan, kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biar pujian ini menjadi janji iman kita. Bahwa tidak ada Allah lain selain Engkau, Yesus. Kaulah perisai hidup kami, Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Kami percaya kepadamu, Yesus. Engkaulah Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. sebab Engkaulah perisai dan kekuatan hidup kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu Yesus, Janjimu di
dalamku. Pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Sebab karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah yang selalu setia bagi kami Yesus. Kaulah menopang hidup kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Dan setiap kami bertumbuh oleh firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang berbicara, urapi dia. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, seminggu sudah kita memperingati merayakan Paskah kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Yohanes adalah kitab yang paling lengkap menjelaskan beberapa peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Peristiwa-peristiwa yang sangat berat telah lewat. Penangkapan Yesus sudah terjadi. Perlakuan brutal kepadanya sudah berlalu. Usaha menemukan kesalahan yang ada pada Yesus yang dilakukan baik oleh orang Yahudi maupun oleh Pontius Pilatus sudah berlalu. Penyaliban sudah usai. Darah
mahkota duri, gelap di tengah hari, sudah lewat. Yusuf Arimatea yang mengambil jenazah Yesus untuk dimakamkan, sudah terjadi. Pemakaman itu sudah usai. Tapi pencarian jenazah oleh wanita yang sangat mencintai Yesus, pagi-pagi sekali, juga sudah selesai, sudah lewat. Yesus sudah bangkit. Bahkan Yesus sudah menampakkan kepada Maria, menampakkan kepada para murid-murid. Nah, Kitab Yohanes menceritakan satu kisah yang kita bisa belajar darinya, yaitu tentang Thomas. Pada pertemuan pertama, Thomas tidak ada. Murid-murid berkumpul di ruangan yang sangat tertutup karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yesus datang, Yesus menampakkan diri. Yohanes 20 ayat 25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Nah, mereka semua telah melihat Yesus, tetapi tidak ada Thomas. Karena itu murid-murid datang kepada Thomas, mengunjungi Thomas, dan mereka bercerita kepada Thomas bagaimana mereka melihat Tuhan. Nah, hal ini meneguhkan kita betapa pentingnya persaudaraan iman di dalam Tuhan. Memang betul kita tidak diselamatkan oleh gereja. Saya ulang, memang betul kita tidak diselamatkan oleh gereja, tetapi kita dikuatkan dan diteguhkan dalam kebersamaan kita dengan saudara seiman di dalam jemaat. Betul? Saya sebagai gembala sangat-sangat merasakan betapa dikuatkan oleh saudara-saudara seiman. Nah, jadi kita memandang betapa pentingnya persekutuan, perkumpulan, kebersamaan antar orang percaya, baik dalam ibadah bertemu dengan Tuhan Yesus maupun dalam kebersamaan. Karena itu murid-murid merasakan hal ini. Thomas tidak ada, harus kita kunjungi, harus kita datangin, supaya dia tidak kehilangan momen yang sangat penting, pengalaman perjumpaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka mereka pun datang kepada Thomas dan mereka bercerita, kami telah melihat Tuhan. Nah, bagaimana Thomas? Pada waktu Thomas mendengar murid-murid bicara tentang bahwa mereka telah melihat Tuhan, maka saya bayangkan tentu pikiran Thomas kemudian berkecamuk. Aku selalu bersama Yesus, tetapi momen ini aku tidak ada. Biasanya aku ada bersama-sama dengan dia. Aku selalu ikut setia dengan dia. Saat Yesus menyembuhkan orang buta, aku bersama-sama dengan dia. Saat dia memberi makan 5.000 orang dengan mujizat yang luar biasa, sisa 12 keranjang, aku ada di sana bersama-sama dengan dia. Pada waktu dia berjalan di atas air tengah malam gelap gulita, aku menyaksikannya dengan mataku sendiri. Dan saat Yesus mengadakan perjamuan terakhir sebelum ia ditangkap, aku juga bersekutu bersama-sama dengan dia. Tapi kali ini
kali ini aku tidak mengalami perjumpaan dengan dia. Jadi Thomas, ketika dia menyambut murid-murid yang lain, dia bukan tidak percaya kepada Yesus, karena dia memiliki pengalaman yang panjang bersama Yesus. Dia melihat banyak sekali mujizat dan kebesaran Tuhan. Tetapi dia sedang meragukan teman-teman yang lain. Karena dia kenal siapa satu persatu teman-temannya ini. Dengan segala kelemahan mereka. Tentang Petrus yang menyangkal. Tentang Yohanes yang bicara besar tapi pada waktu penangkapan juga lari. Tentang yang lain-lain juga. Karena itu pada waktu itu Thomas bukan meragukan Yesus yang bangkit. Tidak. Tetapi meragukan apakah benar berita murid-murid. Karena itu bagi dia, aku ingin mengalami sendiri. Saya ingin mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus. Karena itu aku pengen memasukkan jariku ke lubang bekas dia ditusuk dan disalib. Aku mau menyaksikan, mengalami sendiri. Keinginan untuk mengalami sendiri itulah yang mendorong Thomas menanggapi teman-temannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi Thomas, dia pengen mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Nah, itu juga yang ada pada kita. Betul? Kita ingin kekristenan itu bukan sekedar ritual. Kekristenan itu bukan sekedar tata cara ibadah. Kekristenan itu bukan sekedar pengetahuan. Dia anak Maria, dia lahir di Bethlehem, dan sebagainya. Bukan sekedar itu. Tetapi pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, kejarlah pengalaman itu bersama-sama dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan hadir dalam pengalaman-pengalaman yang memang kita persiapkan. Kita menyembah Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita persiapkan. Secara sengaja kita mencari wajah Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, dan di sana kita mengalami Tuhan. Secara sengaja, sungguh-sungguh kita ingin mengalami Tuhan. Dan betapa sering kita melakukan itu, betul? Pada saat kita hati kosong, hati bingung mau melakukan apa, ini. Kita mencari Tuhan. Pada waktu kita sedang gelisah, pada waktu kita sedang cemas, kita menghampiri Allah. Dan kita menerima peneguhan dari Tuhan. Tuhan menaruh dalam hati kita, dalam pikiran kita, firman-Nya. Perkataan-perkataan yang biasa kita baca, biasa kita dengar, tapi Tuhan taruh itu dalam hati kita pada waktu kita gundah. Dan kita mengalami Tuhan. Tuhan meneguhkan hati kita. Oke, aku akan terus maju. Oke, aku akan hadapi masalah ini. Oke, aku akan terus bertahan. Oke, aku akan berdiam diri dan menantikan Tuhan. Dan sebagainya. Kita mempersiapkan secara sengaja dan kita mengalami Tuhan. Betul? Tapi kadang-kadang tidak demikian. Kita tidak persiapkan dan bahkan mungkin kita tidak kehendaki, tetapi sesuatu muncul dalam hidup kita. Datang dalam wujud masalah, dalam wujud interupsi, dalam wujud yang lain-lain. Dan akhirnya kita kemudian terkejut dan
Kita diperhadapkan kepada tantangan, kita diperhadapkan kepada masalah, kita diperhadapkan kepada ancaman bahkan. Sesuatu yang tidak kita rencanakan. Tetapi itu menghampiri kita. Dan pada saat demikian, kita punya pilihan. Apakah kita lari dari masalah? Apakah kita berharap kepada manusia? Atau kita menghampiri Tuhan terhadap sesuatu yang tiba-tiba tidak terencana. Tetapi itu menjadi kesempatan untuk kita mengalami Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Thomas ingin mengalami Tuhan karena dia pengen bahwa tentang Yesus bukan hanya sekedar berita, dia sudah bangkit. Aku telah melihat Tuhan. Dia mau itu bukan sekedar berita. Tetapi apa? Dia ngalami sendiri. Berjumpa dengan Tuhan, membuktikan bahwa Tuhan hidup, dia bangkit sungguh-sungguh. Dan dia merasakannya, dia mengalaminya. Mari kita juga demikian. Mengalami Tuhan, baik yang kita siapkan, yang kita sengaja melakukan, maupun segala sesuatu yang tiba-tiba. Tapi prinsipnya tetap sama. Apapun dalam hidup kita, kita mau menjalaninya bersama-sama Tuhan. Kita mau melakukan apapun di dalam Tuhan. Sehingga hasil dari apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, kita bisa berkata sungguh Tuhan hadir dalam hidup saya. Sungguh Tuhan campur tangan dalam pergumulan saya. Sungguh Tuhan memberi kemenangan kepada saya. Karena apa? Karena memang kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari pengalaman bersama Tuhan. Bukan hari-hari kebetulan. Bukan hari-hari, ya memang itu terjadi karena orang tolong saya, karena orang membuka jalan untuk saya dan sebagainya. Tetapi kita bisa berkata, sungguh Tuhan buka jalan, memberi kemenangan, pertolongan tepat pada waktunya, dengan caranya yang tak terduga bagi saya. Sungguh apa yang tidak pernah terdengar, apa yang tidak pernah terlihat, apa yang tidak pernah melintas dalam pikiranku, itu yang disediakan Allah bagiku. Menjadi pengalaman pribadi kita. Nah, karena Thomas ingin mengalami Tuhan, maka 8 hari kemudian Thomas berkumpul bersama-sama dengan murid-murid di ruangan yang tertutup juga. Dan sekali lagi Yesus datang dan menghampiri Thomas. Thomas, masukkan jarimu ke lubangku. Masukkan tanganmu supaya engkau merasakan dan mengalami secara pribadi. Saya mau sampaikan, Thomas sudah mengalami banyak bersama-sama Tuhan. Thomas bukan sekedar tahu bahwa Yesus berkuasa, Yesus penuh kasih. Dia sendiri sudah mengalami. Sebetulnya malam hari itu bukan tentang bukti yang dia perlukan, tetapi pengalaman dia bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu begitu Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu dan dia menghampiri Thomas, maka Yohanes 20 ayat 28 berkata, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya Tuhanku,
Yaitu berbicara tentang, oh ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, I can trust you, I can follow you. Aku mau mengikuti Engkau. Ya Tuhanku, aku mau menundukkan diriku kepadamu karena Engkau Tuhanku. Ya Tuhanku, aku percaya di dalam Engkau. Ya Tuhanku, aku mau berdiri bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhanku, aku bergantung kepadamu. Ketika Thomas berkata, ya Tuhanku, betapa dalam ungkapan itu. Betapa dalam pernyataan dari hati dari Thomas. I can trust you, oh Lord. Aku mau percaya kepadamu ya Tuhan. Aku mau mengikuti Engkau ya Tuhan. Aku mau menundukkan diri, menaklukkan diri di bawah kehendak-Mu. You are my Lord, Engkau Tuanku. Tapi dia juga berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ketika dia berkata tentang Allahku, Allah, God, pencipta segalanya. Dia yang berkuasa atas kekekalan. Dia Tuhan, tapi juga dia penguasa kekekalan. Karena itu ketika dia berkata, ya Allahku, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau penciptaku, engkau penguasa dalam hidupku. Aku milikmu. Aku selamat di dalam Engkau. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, pengalaman pribadi Thomas bersama-sama Tuhan yang membuat dia menetapkan hatinya. Ya Tuhanku, ya Allahku. Aku mau percaya kepadamu dan mengikuti Engkau seumur hidupku. Bahkan Engkaulah jaminan keselamatan hidup yang kekal selama-lamanya bagiku. Bapak Ibu Saudara, itulah pengalaman bersama Tuhan. Kita juga demikian. Memang pengetahuan kita terhadap firman Tuhan penting. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Mana yang benar dan yang salah. Tetapi pengalaman rohani membuat kita bisa menetapkan hati kita untuk percaya, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan mendengar demikian, Yesus kemudian berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka, berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan peristiwa ini bukan hanya untuk Thomas. Kita tidak duduk di kursi Thomas. Kita tidak ada di waktunya Thomas. Kita tidak ada di momen perjumpaan Thomas dengan Yesus. Tetapi Yesus meninggalkan pesan yang juga menjadi janji dan berkat bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Itu harapan bagi kita. Itu janji bagi kita. Itu adalah pernyataan Yesus sendiri yang bukan hanya untuk Thomas.
tapi untuk semua orang selanjutnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun tetapi percaya. Karena itu pengalaman rohani kita membuat kita meskipun tidak melihat, kita percaya kepada Tuhan. Meskipun tidak melihat, kita bisa berkata, I believe in you, oh God. Aku percaya di dalam Engkau, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo kekristenan kita, kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, dipenuhi pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Jangan menyerah, jangan menyerah, karena ini menjadi waktu kita mengalami Tuhan. Jangan menyerah, karena ini menjadi waktu kita melihat bagaimana Tuhan secara nyata hadir dalam hidup kita. Bukan hanya kata orang, bukan hanya kata-kata indah yang diucapkan orang, tetapi kita mengalaminya. Jangan menyerah, pilihlah yang benar. Karena ketika kita memilih yang benar, artinya kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia yang akan membela kita. Dia akan yang menuntun kita di jalan kemenangannya. Dia yang kita percaya, dia yang akan memberi kita damai sejahtera. Dalam keadaan apapun juga, dia yang akan hadir dalam hidup kita. Karena itu jangan menyerah. Pilihlah hidup yang benar dan terus melayani Tuhan. Karena di dalam melayani Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Di dalam melayani Tuhan, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri dalam hidup kita. Membawa kita kepada kedewasaan rohani. Membawa kita kepada pertumbuhan yang penuh dalam rencananya. Dan dalam pelayanan, kita menjadi alat Tuhan yang akan memuliakan nama Tuhan. Jangan menyerah. Amin. Mari terus kita pilih hidup yang benar. Haleluya. Dan layani dia. Layani dia. Karena dia Allah yang setia. Dan ayo kita terus beribadah kepada Tuhan. Menaikkan korban syukur dan puji-pujian kepada Allah. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Thomas sempat absen sekali. Tetapi kembali dia mengalami peneguhan. Memang gereja tidak menyelamatkan, tetapi kebersamaan di dalam gereja, kebersamaan bersama-sama saudara seiman, orang-orang percaya, orang-orang yang berkomitmen bersama-sama, itu meneguhkan kita, itu menguatkan dan menghibur kita, itu ikut menjadi proses pembentukan pendewasaan kita. Mari kita terus mengejar Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia bukan hanya di surga ongkang-ongkang dan melihat kita sambil menilai itu buruk, itu baik, itu jahat, itu manis. Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam hidup kita. Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita mengalami Tuhan. Jangan menyerah, terus pilih hidup yang benar meskipun tidak mudah. Mari terus melayani Tuhan dan mari terus kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang turut bekerja dalam hidup kami, Engkau Allah yang mengasihi kami. Karena itu Tuhan, kami mau juga seperti Thomas,
Engkau bukan sekedar pengetahuan. Engkau bukan sekedar ritual. Tetapi kami mau mengalami secara pribadi bersama-sama dengan Engkau. Sehingga kami bisa berkata, sungguh Engkau hadir. Sungguh Engkau campur tangan. Sungguh Engkau Allah yang membela, yang mengasihi kami, yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau setia di dalam Engkau. Kami mau terus melayani Engkau. Engkaulah yang utama dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, kami mau tetap bersama-sama. Bersama-sama mengiring Tuhan. Bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama melayani dan memuliakan Tuhan. Engkau mengikat kami, meneguhkan kami dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat. Berkati studi, sekolah, kuliah mereka Tuhan Engkau berkati. Tuhan bawa keluarga-keluarga mengalami keindahan Tuhan. Bahwa setiap jemaat mengalami pengalaman pribadi bersama Engkau. Sehingga kami bertumbuh menjadi semakin indah, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami dengan anugerah-Mu yang menyelamatkan, dengan firman-Mu yang membebaskan, dengan kebenaran-Mu yang menguduskan, dengan Injil-Mu yang menyelamatkan ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, supaya roh pengenalan akan Tuhan itu tercurah memenuhi bangsa kami Tuhan. Mengalami pertobatan karena perjumpaan dengan Engkau. Pemerintah kami juga Engkau berkati. Bersama-sama kami bergerak maju untuk menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang makmur sejahtera, bangsa yang memuliakan Engkau Tuhan. Seluruh program yang dikerjakan, vaksinasi, program ekonomi, program pendidikan, program yang lain-lain Tuhan, Engkau tolong dan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu atas bangsa Indonesia, berkat-Mu atas negeri kami tercinta. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, haleluya. Allah hadir dalam hidup kita. Mari kita mengalami Tuhan dalam kebersamaan kita. Hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguatkan, memimpin kita untuk hidup dalam anugerah Tuhan yang berlimpah. Terimalah berkat-Nya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.